Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Widyani Tias dari SMP Negeri 2 Woryantoro, Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata saya mengenai profil pelajar Pancasila. Perlu diketahui para siswa bahwasannya profil pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan nasional, pemikiran Bapak Pendidikan dan rujukan kontemporer untuk mengantisipasi berbagai tantangan masa kini dan masa depan. Perlu para siswa ketahui bahwasannya 6 dimensi profil pelajar Pancasila yaitu 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Berikut adalah penjelasan mengenai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Artinya, pelajar Pancasila harus memiliki karakteristik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini, pelajar di Indonesia harus memiliki akhlak dan hubungan yang baik dengan Tuhan Yang Maha Esa dan memahami ajaran agama serta kepercayaannya, sehingga dapat hal-hal tersebut dapat diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh realita yang ada di sekolah bisa diterapkan melaksanakan sholat duhur bersama, dan kemudian bisa dilakukan pembiasaan, misalkan melaksanakan sholat duha di hari-hari tertentu. Profil pelajar Pancasila yang kedua adalah berkebinekaan global. Di era globalisasi seperti ini, maka membuat pelajar Pancasila harus tetap mempertahankan budidaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Artinya, kita sebagai bangsa yang berkebinekaan global dengan banyak beraneka ragam perbedaan, beraneka ragam budaya dan kepercayaan, sebagaimana kita harus tetap bisa melestarikan dan mempertahankan budaya kita masing-masing dengan tanpa mengurangi atau dengan tanpa menghalang-halangi untuk dapat menerima atau budaya dari luar tanpa mempengaruhi budaya kita, apalagi budaya kita itu akan luntur seketika. Profil pelajar Pancasila yang ketiga adalah gotong royong. Gotong royong merupakan karakteristik yang wajib dimiliki oleh pelajar Pancasila sebagai kemampuan untuk melakukan kegiatan secara kolektif dan sukarela. Hal ini penting karena sifat gotong royong yang dimiliki pelajar Pancasila akan memudahkan kegiatan untuk berjalan dengan lancar dan ringan. Di sini saya memberikan contoh beberapa sebagai seorang pelajar di lingkungan sekolah. Misalkan, silakan untuk selalu bekerja sama, bergotong royong dalam hal positif. Misalkan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah, mengerjakan segala sesuatu yang bernilai positif bagi anak-anak dan lingkungan sekolah, bukan bekerja sama dalam hal negatif ataupun hal yang merugikan diri sendiri maupun keluarga sekolah. Profil pelajar Pancasila yang keempat adalah mandiri.
Di usia yang masih muda, seorang pelajar Pancasila harus dapat mandiri dan memiliki rasa tanggung jawab akan sebuah proses. Di lain sisi, pelajar Pancasila juga harus mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajar. Artinya, kalian sebagai siswa-siswi pelajar Indonesia, silakan untuk belajar secara sungguh-sungguh diiringi dengan rasa mandiri, rasa tanggung jawab dalam proses belajarnya. Hal itu akan menuntun kalian mewujudkan suatu pribadi yang sangat-sangat bermanfaat. Profil pelajar Pancasila yang kelima adalah bernalar kritis. Artinya, bernalar kritis harus dimiliki oleh setiap pelajar Pancasila. Mengapa hal itu harus dimiliki? Karena memiliki nalar yang begitu kritis berarti mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian, pelajar Pancasila akan mampu membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Profil pelajar Pancasila yang terakhir adalah kreatif. Artinya, pelajar Pancasila wajib memiliki sikap yang kreatif dalam setiap tindakannya. Sikap kreatif ini berarti pelajar Pancasila harus mampu menghasilkan suatu hal yang inovatif, orisinil, dan berdampak secara luas terhadap masyarakat. Sebagai contoh, kita sebagai siswa-siswi di sekolah menanggapi adanya lingkungan di sekolah dengan banyak sampah yang ada, dari sampah plastik, botol, dan sebagainya. Kita seharusnya mampu mengolah sampah itu menjadi sesuatu yang positif. Misalkan kita mengolah sampah-sampah yang ada, kita kumpulkan menjadi barang-barang yang sangat berharga. Misalkan untuk kita jadikan kerajinan kita membuat tas dari plastik, kita membuat pajangan-pajangan atau hiasan-hiasan dari sampah-sampah botol yang ada di lingkungan sekolah kita, yang akhirnya itu nanti bisa bernilai ekonomis dan bernilai produktif bagi kita yang ada di sekolah, bisa juga dijadikan ajang untuk kita jual, memiliki nilai daya jual. Profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Pada dasarnya, dengan ditanamkannya 6 profil pelajar Pancasila di depan pada peserta didik diharapkan pada nantinya peserta didik mampu berkembang menjadi generasi penerus bangsa, yaitu generasi yang memiliki jiwa mandiri, berprestasi, selalu memiliki jiwa sosial yang tinggi, dapat berpikir kreatif, kritis, di mana nanti dapat mewujudkan cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang sangat-sangat dibanggakan, yang sangat-sangat kita banggakan. Bangsa yang penuh dengan generasi penerus berotak bagus. Demikian pemaparan saya. Semoga ini bermanfaat untuk kemajuan peserta-peserta didik dan peserta-peserta didik Pancasila se-Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.